Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang lion mode. Apa itu? Itu istilah saya sendiri sih. Untuk menggambarkan ketika saya mau menyerah dan kemudian saya justru melawan kecenderungan untuk menyerah itu. Saya mungkin akan menjelaskan dengan sebuah perbandingan. Saya akan membandingkan antara singa dan kambing. Kambing itu makannya rumput. Biasanya kemudian dimasukkan ke dalam kandang sama yang punya. Lalu dikasih rumput. Dan dia makan apa yang diberi. Kalau tidak diberi ya kelaparan. Kadang-kadang dilepas dan tidak susah. Dia makan apa saja yang dia temui. Rumput, daun-daun, dan sebagainya. Mudah. Tetapi juga tidak pernah sungguh-sungguh menjadi menonjol. Menerima apa yang diberi. Tidak jelek. Tetapi juga kadang-kadang tidak sungguh-sungguh bisa melampaui apa yang sungguh-sungguh diharapkan. Berbeda dengan singa. Singa itu tidak ada yang memberi makan. Dia harus cari makan sendiri. Dan kalau menemukan makanannya tidak siap, menyerahkan diri. Ayo ya sudah saya ketemu kepadamu, ayo makan saya gitu. Kijang tidak akan begitu. Dia akan lari. Dan singa itu harus mengejar. Dan kalau ada binatang lain yang bisa menjadi makanannya, dan binatang itu melawan, dia harus berkelahi dulu. Jadi singa ini tidak menerima begitu saja, tetapi mengejar. Dan karena itu kadang-kadang tubuh singa itu luka-luka, tetapi tidak menyerah. Dia akan tetap bangkit dan kemudian keluar dan mengejar dan mendapatkannya. Nah, itu untuk menggambarkan lion mode atau posisi mental singa, itu gambaran saya. Saya sering menyetelnya. Hebatnya kita itu, kita bisa memilih kapan menjadi seperti singa, kapan bisa menjadi seperti kambing. Kita bisa milih. Dan saya memperhatikan apa yang saya lakukan. Saya rupanya seringkali memilih mode menjadi singa. Lion mode. Kapan itu? Justru ketika saya mau menyerah. Dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit. Contoh sederhananya, saya seringkali jalan kaki di sekitar lapangan parkir ini. Hampir setiap hari. Dan saya memakai jam yang bisa menghitung langkah. Maka kemudian saya jalan. Dan ketika saya sudah lelah, saya akan lihat, oh sudah 8.000 langkah. Oke. No problem. Satu putaran lagi. Pada saat itu, ketika saya mengatakan satu putaran lagi, saya sudah mau menyerah, justru saya kemudian switch on the lion mode. Saya mengubah frekuensinya menjadi mental singa. Dan kemudian saya mengatakan kepada diri sendiri, bukan satu langkah, bukan satu putaran lagi, tetapi 5 putaran lagi. Dan badan saya akan mengatakan, aduh, tetapi saya tetap sambil senyum, saya akan jalan 5 putaran lagi. Bukan lagi 8.000 menjadi 12.000 langkah. Saya seringkali seperti itu. Justru ketika saya mau menyerah, saya justru malah mengenakan mode singa dalam mental saya. Dan itu seringkali saya lakukan. Demikian halnya juga dengan berat badan saya. Ketika saya mencoba menurunkan berat badan saya dan kemudian sudah mulai mentok, aduh kayaknya ini sudah 5 kilo turun, nggak bisa turun lagi. Ya sudahlah, stop di berat badan ini. Pada saat itu saya switch on the lion mode dan saya akan bekerja lebih keras lagi supaya badan lebih turun lagi. Saya seringkali seperti itu. Sama halnya dengan kesehatan. Ketika saya merasa sudah fit dan sehat, saya kadang-kadang oke, sudah cukup.
Saya tidak perlu lagi makan oatmeal di pagi hari. Dan ketika seperti itu, saya akan switch on my lion mode. Dan saya akan makan oatmeal lebih banyak, bahkan pagi dan siang. Saya sering kali melakukan hal itu. Dan ternyata itu sangat bagus. Terutama untuk kepercayaan diri saya. Bahwa saya bisa, saya mampu, saya berkuasa atas diri saya sendiri. Yang saya kalahkan itu diri sendiri. Saya merasa bahwa saya bisa melangkah, melampaui zona nyaman. Dan kemudian saya perhatikan, saya juga melakukan hal itu dalam hal-hal yang lain. Termasuk ketika saya akan menyerah dalam hal kesabaran. Aduh, ini sudah batas kesabaran saya ini, tidak bisa lagi. Pada saat itu, saya akan switch on my lion mode. Saya justru akan lebih sabar lagi. Atau kalau saya sudah mulai malas rapat, aduh rapat lagi. Pada saat itu saya switch on my lion mode dan saya tantang diri saya sendiri, ayo rapat lagi, sampai jam berapa? Juga dalam hal relasi, ketika saya sudah mulai mau give up terhadap seseorang, ini susah ini. Pada saat itulah saya kemudian akan mengubah mental saya. Saya mengerti bahwa saya bisa. Dan itulah yang kemudian membuat saya menjadi lebih konsisten, lebih bekerja keras. Sekedar sharing, siapa tahu ini bisa membantu Anda. Persis pada saat Anda mau menyerah, saat itulah Anda sedang ditantang untuk bertumbuh. Menjadi makin kuat, menjadi makin hebat, menjadi naik kelas. Maka pada saat itu harus mengingat, ketika kita mau menyerah harus mengingat, kenapa kita melakukannya? Saat awal dulu, motivasi awal itu apa? Kenapa kita melakukan hal itu? Dan kenapa sekarang mau menyerah? Itulah yang bisa kemudian memberi kita energi baru. Ini masalah energi. Supaya kita bisa switch on dengan lion energy. Menerapkan energi singa, bukan energi kambing. Tetapi pada saat tertentu kita juga bisa menerapkan energi kambing yang menerima saja apa yang memang harus kita terima. Kenyataan, firman Tuhan, ketaatan. Tetapi mengingat motivasi awal kenapa saya melakukannya dan saya akan terus berjuang, never give up. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia ingat motivasi awal bahwa dia adalah putra Allah yang terkasih. Dan dia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan mengasihi kita dengan menyerahkan nyawa. Maka ketika dia mau menyerah, dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Tuhan, ya Bapa, jika mungkin biarlah piala ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan sejak saat itu, Yesus justru menyongsong kematiannya, menyongsong deritanya, menuju ke Yerusalem. Sampai-sampai Thomas kemudian mengatakan, mari kita menemani Tuhan menuju kematian kita. Itulah energi singa yang harus kita tempatkan justru ketika kita mau menyerah. Terutama dalam hal-hal kebaikan. Terutama dalam hal usaha mengalahkan dosa. Karena memang sesuatu yang bernilai membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Kalau Anda berpikir bahwa mengalahkan dosa itu mudah, lihat Yesus di kayu salib, betapa dia menderita dan kemudian wafat di kayu salib untuk mengalahkan dosa-dosa. Kalau kita berpikir bahwa hidup kekal itu murahan, lihatlah anak Allah itu yang jatuh 3 kali menuju ke Golgota dan bangkit lagi, supaya bisa mengalahkan kematian dan memperoleh kehidupan kekal bagi kita. Kita juga bisa mengalahkan kemalasan, mengalahkan dosa, mengalahkan hati mental yang lembek dengan justru mengenakan lion mode, energi singa. Tidak harus dengan emosi, marah-marah tidak, tetap dengan tenang, bahkan senyum. Bukan 1 putaran lagi, 5 putaran lagi. Bukan 9.000 langkah, 12.000 langkah.
Kalau mau menyerah dalam relasi, saya justru akan lebih mengasihi lagi. Kalau sudah sampai batas, saya tidak mampu lagi. Ini sudah keterlaluan. Dan kemudian mau marah atau mau membenci, no. Saya lebih besar dari perasaan saya. Saya bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Saya bisa mencintai lebih lagi. Bahkan kalau perlu menyerahkan nyawa seperti Tuhan Yesus. Never give up. Saudara-saudari terkasih, di dalam diri Anda dan saya ada lion mode. Ada lion energy. Ada energi singa. Yang kapan-kapan kita bisa terapkan supaya kita mempunyai energi untuk mengalahkan kemalasan, untuk mengalahkan keputusasaan dan terus berjuang. Karena kita ingat motivasi awal kita, kenapa kita melakukan ini semua. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan semua bekal yang kita butuhkan, dan kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Never give up. Kenakan energi singa, turn on the lion mode, dan maju terus. Keep going, and the right thing will come at the right time. Maju terus, dan semua hal yang baik akan datang pada saatnya. Karena Tuhan bersama kita, dan Tuhan memberkati orang yang tidak pernah menyerah dalam hal kebaikan. Never give up in believing. Never give up in loving. Never give up in being happy. Jangan pernah menyerah dalam percaya. Jangan pernah menyerah dalam mencintai. Dan jangan pernah menyerah dalam berusaha menjadi bahagia setiap hari. Karena kita semua dicintai oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka handle yourself with care. Never give up because you are loved. Tuhan memberkati.